Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada, mahasiswa Tadres Matematika, adik-adik semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan rangkaian video workshop untuk inovasi media pembelajaran matematika. Dan adapun website yang kali ini akan kita bahas adalah website flyradar24.com agar kita bisa jadikan sebagai terobosan baru dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran matematika. Dan sebelum kita membuka websitenya, mari kita coba explore dulu PowerPoint-nya di sini untuk sedikit mengenal tentang apa itu flyradar24.com. Nah, kita mulai di sini. Nah, ini berdasarkan Wikipedia, Flyradar24 adalah layanan jasa berbasis internet yang menunjukkan informasi penerbangan pesawat terbang waktu nyata atau real time pada peta. Penayangannya meliputi jalur penerbangan, kemudian kita bisa melihat tempat asal dan tujuan penerbangan, nomor penerbangan, jenis pesawat, posisi, ketinggian, arah, dan kecepatan. Juga dapat menunjukkan tayangan ulang, time lapse, jalur-jalur sebelumnya, maupun sejarah data penerbangan menurut perusahaan penerbangan. Intinya, website ini adalah website yang berkaitan dengan navigasi dan dunia penerbangan. Dan kita bisa memanfaatkannya untuk implementasi dalam dunia pembelajaran matematika. Walaupun ini tidak dikhususkan untuk dunia pendidikan matematika, tapi kita tetap bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran matematika karena ada banyak sekali konsep matematika yang bisa kita temukan dalam dunia aviasi. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan di website tepatnya, yaitu penggunaan flight radar dalam kehidupan. Di sini contohnya kita bisa melihat kalau kita pergi ke suatu bandara tertentu, misalnya Bandara Internasional Lombok, kita bisa melihat jadwal penerbangan, kedatangan maupun keberangkatan maupun yang sudah tiba di bandara ini. Nanti akan kita coba explore. Terus kita juga bisa melihat statistik dari suatu penerbangan, misalnya pesawat ini Super Airjet dengan kode penerbangan IU505 dari Makassar ke Jakarta. Ini bisa kita tentukan posisinya, kecepatannya, dan lain-lain. Semua informasi matematis dari pesawat tersebut bisa kita dapatkan datanya secara gratis melalui website ini. Dan ini tidak hanya di Lombok saja, tapi di seluruh dunia. Semua pesawat yang terdeteksi oleh radar bisa kita explore semuanya untuk melihat bahwa betapa kompleksnya dunia penerbangan, dan tanpa adanya matematika maka sulit sekali agar semua sistem ini yang begitu kompleks ini bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk mengaksesnya nanti kita bisa buka websitenya, tinggal diketik aja www.flightradar24.com. Kita bisa langsung mengaksesnya dari website, atau kalau teman-teman pengen mengaksesnya dari HP, aplikasi Flyradar ini juga tersedia di Play Store. Nah, kita bisa mengawali dengan melihat problem yang terjadi di lapangan. Konsep matematika apa aja sih yang berkaitan dengan Flyradar ini? Yang pertama adalah materi vektor. Vektor ini salah satu bab di SMA kalau tidak salah. Dan seringkali orientasi guru saat mengajarkan materi vektor ini selalu ke perhitungan proseduralnya, menentukan arah vektor dari hasil penjumlahan dari dua vektor, pengurangan dua vektor, dan yang sejenisnya. Lebih ke arah perhitungan, lebih ke bertanya berapa dibandingkan kenapa. Apalagi implementasinya kita tidak tahu untuk apa kita mempelajari konsep tersebut. Selain vektor, ada juga koordinat kartesius tentu saja. Bagaimana mungkin kita pengen mengetahui lokasi suatu pesawat kalau kita tidak mempelajari konsep koordinat kartesius. Dan sayangnya guru kita masih jarang dalam menceritakan kebermanfaatannya. Dan salah satunya yang bisa kita ceritakan adalah tentang betapa pentingnya konsep koordinat kartesius ini dalam dunia penerbangan, dan Flyradar bisa kita jadikan sebagai
alat yang penting untuk menunjukkan kebermanfaatan tersebut. Selain vektor, selain koordinat, ada juga materi trigonometri yang bisa kita jelaskan ke siswa. Kalau pesawat itu pas lagi mau take off, kan ada sudut tertentu agar dia bisa lepas landas dari landasan. Begitupun juga dengan landing, pilot harus menentukan posisi pesawat dalam sudut tertentu sehingga bisa mendarat dengan tepat di landasan pacu, dan berbagai konsep trigonometri lainnya yang bisa kita manfaatkan. Seringkali siswa tidak mengetahui mereka kenapa harus belajar trigonometri. Harapannya dengan situs Flight Radar ini siswa bisa melihat, oh ternyata di sini ya penerapannya berbagai macam konsep matematika yang selama ini sudah saya pelajari. Dan sebenarnya masih banyak lagi konsep matematika lain, itu jadi tugas kita bersama untuk menemukan konsep matematika apa saja yang selama ini sudah kita pelajari, yang bisa kita jelaskan ke siswa-siswa kita. Inilah penerapannya dalam kehidupan, khususnya dalam dunia penerbangan, dengan memanfaatkan website Flight Radar 24 ini. Tidak hanya vektor, tidak hanya koordinat kartesius, tidak hanya trigonometri, tapi mungkin juga konsep-konsep matematika lainnya. Dan langsung saja kita akan coba explore website flightradar24.com. Di sini kita bisa langsung masuk ke websitenya, dan ini juga cukup menantang ya untuk membuka website ini, mengingat bahwa tidak semua sekolah punya LCD, kemudian tidak semua guru punya akses ke internet, tidak semua sekolah menyediakan fasilitas Wi-Fi, dan ya kendala teknis ini menjadi problem di Indonesia, bahwa kita cukup sulit untuk mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran jika sarana dan prasarananya tidak tersedia dengan baik. Nah, sekarang kita sudah membuka website Flight Radar 24-nya, dan di sini kita bisa lihat betapa banyaknya pesawat yang sedang terbang saat ini. Ini kondisinya benar-benar saat ini, teman-teman semua. Ini bisa kita jadikan sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi tersebut, misalnya materi koordinat tadi, dengan menunjukkan website ini di hadapan siswa, dan kita bisa lemparkan pertanyaan ke siswa. Coba kalian lihat semua pesawat-pesawat ini, betapa kompleksnya jalur pesawat ini, betapa mereka semua bisa saling terbang satu sama lain. Tentu dibutuhkan perhitungan matematika untuk membuat semua ini bisa berjalan, untuk meminimalisir risiko kecelakaan, dan agar semua bisa berjalan dengan teratur. Nah, kita bisa bilang ke siswa bahwa kalau kalian merasa matematika itu rumit, justru dunia ini akan jauh lebih kacau, lebih berantakan kalau matematika itu tidak ada. Karena keberadaan matematika bukan untuk memperumit keadaan, tapi justru untuk membuat semua keadaan menjadi jauh lebih teratur, sistematis, tertata, dan lebih rapi. Ini kompleks sekali dunia penerbangan. Bagaimana menentukan jadwal, bagaimana menentukan agar pesawat datang dengan arah yang tepat, sains, kemudian teknologi, ke engineering, matematika, semua saling terintegrasi satu sama lain untuk membentuk sistem ini. Dan para ahli matematika sangat diperlukan agar membuat sistem ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita bisa bercerita juga ke siswa bagaimana mungkin kita bisa menentukan lokasi pesawat ini dengan akurat. Di website ini kita bisa melihat bahkan lokasi altitude, latitude dan longitude-nya. Latitude-nya -7. Ini artinya dia berada di 7 derajat lintang selatan, terus longitude-nya 115 derajat bujur timur. Tentu dibutuhkan satelit juga di sini yang berperan untuk mendeteksi keberadaan pesawat, dan itu semua memerlukan matematika. Bagaimana website ini bisa melihat kecepatannya 443 knots. Kenapa kecepatannya knots? Kenapa bukan
km per jam sebagai satuan kecepatan di dunia aviasi, bagaimana kita bisa menentukan bahwa ketinggiannya 36.650 kaki, kenapa bukan meter yang dijadikan sebagai satuan? Ada banyak sekali konsep matematika di sini. Kenapa pesawat menggunakan kode QG 350? Kenapa tidak langsung ditulis nama maskapainya saja di sini? Sangat-sangat kompleks. Dan bagaimana kita bisa melihat rutenya sekarang? Ini rute yang sudah dilewati oleh pesawat itu tadi dari Surabaya menuju Makassar. Kemudian bahkan waktu kedatangan sampai waktu keberangkatan dan waktu kedatangan sudah diperkirakan juga di sini bahwa pesawat ini tadi berangkat jam 9.59 dan diperkirakan tiba pukul 12:11. Itu semua matematika. Terus di sini ada jarak yang sudah dilewati oleh pesawat ini. Dia sudah terbang sekitar 324 km 27 menit yang lalu dan akan tiba 44 menit kemudian dan butuh 476 km lagi untuk mencapai Makassar. Bayangkan, sedetail ini kita bisa mengukur, dan bukan hanya satu pesawat. Bayangkan, semua pesawat tadi bisa dilakukan hal yang serupa. Kita bisa melihat tipe pesawatnya, Airbus A320 dengan nama registrasi Papa Kilo. Papa Kilo ternyata PK itu kode penerbangan untuk Indonesia. Papa Kilo Dash Golf Quebec Tango. Ini namanya abjad NATO yang sering digunakan dalam dunia penerbangan. Ya, sangat-sangat kompleks ya. Sebenarnya kita bisa melihat 3D view-nya, tapi ini harus login dulu biar kita bisa melihat situasi secara 3D-nya. Dan teman-teman bisa melihat, tuh, pesawatnya gerak ya. Tuh. Pesawatnya bergerak. Dan sedang berada di atas Kepulauan Kangean, masih wilayah Madura, Jawa Timur. Ya. Dan bukan hanya posisi dari suatu pesawat, kita juga bisa melihat pesawat apa saja yang akan tiba di suatu bandara maupun yang akan berangkat dari suatu bandara. Nah, ini dari Denpasar ke Jakarta. Nih, satu jalur semua kayaknya. Denpasar ke Jakarta. Semua pesawat ini dalam satu garis yang sama. Berarti, lihat. Mereka punya rutenya sendiri. Ternyata lalu lintas pesawat juga macet ternyata. Denpasar ke Jakarta. Ini juga Denpasar ke Jakarta. Ini Denpasar ke Jakarta. Yang ini Ujung Pandang ke Jakarta. Yang ini Denpasar ke Jakarta. Jadi ini beberapa pesawat ini segaris semua. Kalau ini Surabaya ke Jakarta. Di luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat pesawat apa saja yang akan tiba di Bandara Lombok International Airport. Sekarang udah berubah ya namanya. Nah, pesawat yang akan tiba. Nah, video ini direkam tanggal 5 Oktober jam 11.29. Artinya setelah jam 11.29, jam 11.30, delay AirAsia yang akan menuju ke Kuala Lumpur. Kemudian ada Citylink nanti yang akan tiba. Terus ada Surabaya yang dari Surabaya, Lion Air. Oh ya, ini yang kedatangan ya, arrival. Oh, ini kayaknya ada yang mau nyampe nih. Oh, bukan, dia bukan ke Lombok. Ini cuma lewat Lombok aja. Dili ke Denpasar, Batik Air. Nah, kita kembali ke bandaranya sekarang. Ya, itu tadi pesawat yang akan arrival. Arrival itu artinya yang akan tiba di hari ini. Kapasitas Bandara Internasional Lombok ini cukup besar ya, sekitar 70 lebih pesawat per hari.
tiba. Terus ini yang keberangkatan. Kita bisa lihat ini pesawat yang akan berangkat hari ini. Nanti jam 12:05 akan ada pesawat AirAsia yang ke Jakarta. Ya, ada banyak sekali. Rata-rata penerbangan domestik aja. Jakarta, Surabaya, Makassar. Nah, oke, ada satu yang ke Kuala Lumpur ya. Jam 10:10 hari Kamis, besok berarti. Dan ini yang sudah tiba saat ini. Yaitu pesawat PK WHW, pesawat jenis ATR atau turboprop, pesawat baling-baling. Ya, jadi itu teman-teman semua hal yang bisa kita lakukan di website Flight Radar ini. Tadi sudah 3 contoh yang kita berikan tentang konsep matematika yang bisa diintegrasikan di sini. Di antaranya adalah vektor, kemudian koordinat kartesius, dan juga trigonometri. Dan jadi PR buat teman-teman semua untuk berpikir konsep matematika apa nih yang bisa diterapkan lagi di sini selain 3 hal itu. Sehingga kita bisa menunjukkan implementasinya ke dalam pembelajaran matematika. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan penggunaan situs ini untuk pembelajaran matematika. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam Pitagoras, salam pejuang angka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.